Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salis wal isrun, utawi bab yang ke-23 iku fi bayani maknal fikri wa muqaddimatihi wa lawahiqihi. Bab ini atau tema ini menerangkan tentang pengertian berpikir atau pengertian tafakkur serta pendahuluan untuk bisa tafakkur dan hal-hal yang berkaitan dengan tafakkur atau berpikir. Wa muqaddimatuhu, utawi muqaddimah atau pendahuluan untuk kita bisa berpikir adalah masaun, yaitu ambil manfaat dari yang didengar oleh sebuah ilmu, namanya masa. Jadi kerangka berpikir kita itu yang pertama itu harus ada manfaat dari yang diambil atau yang didengar yang muatannya adalah ilmu. Yang kedua adalah tayakkun. Tayakkun itu ada unsur kesadaran. Wadzikrun sama maknanya, ada unsur sadar sepenuhnya. Walawahikuhu, utawi hal-hal yang berkaitan dengan tafakkur atau berpikir, iku al ilmu, otomatis tidak lain adalah ilmu pengetahuan. Kenapa lawahik atau hal-hal yang berkaitan dengan berpikir itu ilmu? Li'annaman, karena sesungguhnya orang sami'a, ketika orang itu bisa mendengar, tayakodo, maka dia akan tergugah oleh sistem pendengaran itu sendiri. Karena pendengaran merupakan satu alat untuk bisa mengakses ilmu itu masuk. Ya, di samping ada mata, di samping ada mulut, tapi sama atau pendengaran itu juga sangat menentukan untuk keberhasilan berpikir. Makanya waman tayaqqadha tadzakkara, utawi barang siapa kok diberi kesadaran, diberi ingat, maka tadzakkara, maka dia akan sadar. Ketika ingatannya tergugah, maka dia akan sadar. Waman tadzakkara, orang kalau sudah sadar, ya tafakkaro, pasti mau berpikir. Bisanya manusia tidak mau berpikir itu karena kesadarannya nggak tumbuh. Inilah faktor kesadaran itu perlu ditingkatkan. Waman tafakkaro, dan barang siapa utawi uang iku tafakkaro, mau tafakkur atau mau berpikir, maka alima. Orang kalau sudah mau tafakkur, mau berpikir, pasti dia akan mengerti, akan memahami apa yang dipikirkan. Waman alima, utawi orang alima kang betul-betul paham, amila, lantas dia bisa bekerja, bisa melakukan apa yang telah dia pahami. Ingkana, kalau memang ono apa mau tafakkur itu ilman, yang ditafakuri itu muatannya adalah ilmu, tapi yurodu kang dikehendaki apa ilmu, dikehendaki lil amali untuk dikerjakan. Wa ingkana, kalau memang ana apa fikir iku ilman yurodu lidzatihi, kalau ilmu itu tidak untuk diamalkan, tapi hanya dimaksud difungsikan untuk zatiahnya ilmu.
Berarti murni ilmu itu dijalankan saida, maka akan beruntung orang tersebut. Wasa'adatu tawi keberuntungan iku ghayatul matlabi, puncak daripada pencarian seseorang. Singkat cerita, yang namanya ilmu itu satu modal yang sangat berharga. Seperti Allah dawuh dalam Al-Qur'an, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang berilmu akan diberi prestasi oleh Allah. Sederhananya, sembeler-belere wong gelem ngaji, Pak. Ini sembeler-beler ya, bukan sebaik-baiknya. Sebejat-bejatnya orang yang seneng ngaji, itu masih punya kesempatan dia menjadi kekasih Allah dibanding sewakal-wakale wong kang seneng ibadah tapi dia bodoh. Itu berpotensi kuat akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena musuh kita yang paling berbahaya itu adalah kebodohan. Bodoh itu adalah roh daripada kekufuran, roh daripada kemaksiatan, roh daripada kemusyrikan. Makanya Rasulullah diutus untuk memerangi kebodohan yang masif yang ada di umat manusia itu sendiri. Makanya sembeleket pakai wong kang gelem ngaji itu diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasanya yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Akan Allah angkat, akan Allah naikkan grade-nya, akan Allah tinggikan kedudukannya. Ini karena memandang ilmunya, bukan personal perilaku pribadinya. Karena memandang bahwa ilmu itu nurun min anwarillah, merupakan satu karakter dari sekian banyak karakter Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga zatiyahnya ilmu itu menjanjikan sa'idah, keberuntungan. Kenapa demikian? Ya, sebab ilmu senajan belum diamalkan itu sudah dicatat sebagai aktivitas ibadah. Tapi sebaliknya, aktivitas ibadah yang tidak dimotivasi, tidak didasari oleh ilmu, maka ibadah itu sia-sia. Bukan muatan aktivitas ibadah. Padahal jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, al-maksud minal ibadah wal ilmi, tujuan daripada ibadah dan ilmu Allah ciptakan di alam raya ini satu. Tujuannya adalah ma'rifatullah. Mengenali Allah, memahami Allah, mendekati Allah, mendahulukan selera Allah di atas selera kita. Itu yang paling terpenting. Wa amas sama, adapun sisi pendengaran, fahaqikotuhu, mangka utawi hakikat sama adalah al-intifa'u bil masmu'. Sama itu merupakan hakikatnya adalah mengambil kemanfaatan dari yang didengar. Kalau yang didengar sekiranya tidak memberi faktor positif, maka yang didengar itu berarti bukan sama, tidak bermanfaat. Tidak ada efek nantinya dalam tafakur kalau yang didengar itu tidak memberi faidah pada si pendengarnya. Bayane masmu' min hikmatin, baik yang didengar itu kajian tasawuf, kajian ilmu hakikat, au mau'izotin, atau kajian-kajian mau'izoh, wa ma yudohihima, dan hal-hal yang berkaitan dengan hikmah dan mau'izoh. Wasartuhu utawi syaratnya sama iku al-istima'u, berusaha keras untuk bisa mendengarkan dengan cermat. Itu syaratnya mendengar loh. Mendengar
yang endingnya itu bisa menjadi bahan atau bisa menjadi struktur agar pikiran kita itu hidup. Berarti cara pendengarannya itu serius, al-istima, bukan asal-asal mendengar, tapi betul-betul ada perhatian khusus dalam pendengaran itu. Fil wahwa utawi al-istima, pengertiannya istima itu al-isgho, serius dalam mendengarkan. Wahwa utawi serius dalam mendengarkan iku wajibun, hukumnya wajib, istima ikuli ilmin, dalam mendengarkan, dalam menseriusi setiap kajian ilmu, itu hukumnya wajib. Jadi kalau kajian dikaji kok tidak serius mendengarkan, tidak fokus mendengarkan, maka tidak akan dapat apa yang didengar. Wahwa utawi isgho iku fardu ainin, hukumnya merupakan kewajiban secara individu. Mudrok atau madrokuhu, kang utawi objek daripada fardu ain itu adalah as-sama, sisi mendengarnya dengan teliti sampai bisa menghantarkan ke berpikir yang positif. Wa mustahabun, bisa juga sama itu juga hukumnya sunnah, fima siwahu, kalau yang berkaitan dengan yang selain ilmu. Jadi mendengar hukumnya sunnah itu kalau yang berhubungan bukan dengan ilmu. Kalau yang berkaitan dengan ilmu, mendengarnya itu, seriusnya itu hukumnya wajib. Fil ulumil mahmudah, dalam ilmu-ilmu yang terpuji. Apa ada ilmu yang tidak terpuji? Ada, Pak. Seperti ilmu sihir, ilmu sulapan, ilmu santet, ilmu pelet, itu tidak terpuji min wajhin. Kalau dzatiyah ilmunya tidak ada yang nggak terpuji, terpuji semua. Senajan itu ilmu sihir. Ilmu sihir itu diharamkan sebab fungsinya, Pak. Bukan belajarnya. Kalau belajarnya boleh. Sampean belajar ilmu sihir boleh. Belajar santet boleh. Tapi penggunaannya yang tidak boleh. Karena dzatiyahnya ilmu itu nggak ada yang jelek. Semuanya bagus. Makanya jeleknya ilmu itu min wajhin, dari satu sudut pandang. Sudut pandang penggunaannya. Kalau ilmu sihir itu haram. Haram dalam sisi penggunaannya. Belajarnya nggak haram. Kenapa belajarnya nggak haram? Karena kita tidak akan mungkin mengerti sihir kalau kita tidak belajar, tidak tahu tentang hakikat sihir itu sendiri. Nah, kita mengerti sihir itu tujuannya supaya terhindar dari sihir. Bukan untuk nyantet uang, bukan untuk ngakali uang, tapi untuk bisa terhindar dari hal-hal buruk ilmu sihir itu sendiri. Wa yahrumu fi ma haruma asyarik minal muharramat, dan juga pendengaran juga bisa jadi diharamkan pada hal-hal yang betul-betul ada doktrin dari syari. Syari itu nabi yang membawa aturan syariat. Minal muharramat, dari hal-hal yang diharamkan. Wa yukrohu, bisa juga sama itu hukumnya makruh. Fima yukrohu istima'uhu. Awas loh. Jadi telinga kita mendengar itu ada hukum wajib, ya, ada hukum sunnah, ada hukum haram, ada hukum makruh. Ada 4. Jadi kuping ngrungok nang apa saja tuh, ada 4 sudut pandang hukum yang harus kita pelajari agar jangan salah dalam penyikapan setelah kita bisa mendengarkan. Karena ruangnya pasti larinya akan ke berpikir. Amal yakdo, adapun utawi kesadaran atau eling, fa haqiqatuha, mangka utawi ku haqiqate yakdo iku intibahul qalbi lil khair. Definisi kesadaran adalah tergugah, terketuknya
hati untuk berbuat baik. Itu namanya yakdo. Jadi kalau hati kita terketuk untuk berbuat baik, untuk beraktivitas positif, maka itu namanya yakdo. Wa alamatul intibah, utawi indikasi orang itu tergugah kesadarannya. Al-qumatu wan nuhud, bangkit dari keterpurukan, yaitu mampu melaksanakan nilai-nilai yang muatannya adalah positif. Anwir totil fatroti, jauh dari posisi lemah. Jadi kesadaran untuk bangkit, ingin melaksanakan hal-hal yang positif, itu namanya yakdo. Dan di dalamnya tidak ada muatan kendor ataupun lemah ataupun melempem. Jadi dalam hal-hal yang sifatnya positif, dia semangat. Apapun bentuknya. Entah itu kewajiban sosial, entah itu kewajiban individu, atau sosialisasi di masyarakat yang berkaitan dengan hal-hal positif. Itu dia langsung gerak. Itu namanya yakdo. Walkumah, yaitu melaksanakan. Walkumatu tawi melaksanakan iku wajibatun alal faur. Jadi yakdo itu ketika hatinya terketuk untuk berbuat baik, langsung dia eksekusi. GPL, nggak pakai lama. Begitu terinspirasi, wah saya ingin nyumbang ini, langsung aja sampai keburu keserobot ning kubu sebelah. Gue dibisiki, hati-hati, gue ditente, aja mau nyumbang. Nah akhirnya kendor, iya eman-eman. Nah ini jangan sampai keserobot oleh kubu sebelah. Kubu sebelah itu setan, Pak. Itu jangan sampai. Nah makanya kita harus memahami tentang yakdo. Fil awamir wan nawahi, baik itu yang berhubungan dengan perintah ataupun yang berkaitan dengan larangan. Al-fauriyati, yang sifatnya sesegera mungkin. Artinya apa? Kalau yang berkaitan dengan larangan, sesegera mungkin tinggalkan, bahwa itu berbahaya. Kalau yang berkaitan dengan kewajiban, laksanakan, itu merupakan instruksi pusat. Jangan pakai lama. Aja mengko-mengko. Wahia utawi sifat fauriyah iku muta'alliqatun, berhubungan bikuli makomin, dengan setiap tema yang dikerjakan. Apapun bentuk tema, opsi yang akan dikerjakannya. Wa amat tadakur, adapun pengertian teks tadakur, fahuwa tikrarul ma'arif alal galab litasabbuta wa tarassaho. Yang namanya tadakur adalah tikrarul ma'arif, mengulang-ulang pemahaman, mengulang-ulang apa yang telah dia pahami, alal kolbi, dalam intuisi perasaan yang paling dalam hati dieling-eling. Tujuannya apa? Litasabbata, supaya melekat, watarossaho, dan supaya nancep. Ini tujuannya tadakur itu mengulang-ulang pemahaman, mengulang-ulang kajian, mengulang-ulang ilmu, tujuannya agar tidak hilang. Warrasikhuna fil ilmi. Ilmu kalau sudah nancep, seperti pohon kalau akarnya sudah tertanam dalam, sehebat apapun angin menerpa, akan tegak berdiri pohon itu. Tapi kalau pohon itu akarnya tidak nancep dalam, ya jangan harap totol ayam juga ambruk. Itu namanya tadakur. Ini pengertian tadakur seperti itu. Wa amat tafakur, adapun pengertian tafakur, fahuwa antajma'a baina ilmaini munasibaini lil ilmi alladhi anta talibuhu bisyarti adami syak. Pengertian tafakur adalah antajma'a, kamu mengumpulkan, baina ilmaini, mengumpulkan dua pemahaman, yang dua pemahaman itu munasibain, yang ngepasi,
yang presisi, cocok, nepati kemana? Lil ilmi, terhadap satu ilmu yang Allah diangta, yang ilmu itu angta kang utawi sampean itu tolibuhu lagi mencarinya. Nah, tafakur itu dua sisi pemahaman yang presisi munasabah ngepasi dengan ilmu yang kita lagi cari. Contohnya sampean kepengen dua ilmu parek karo Gusti Allah. Otomatis akan ada dua pemahaman yang menyertai tafakur Anda. Satu, ilmu itu ilmu apa? Cara belajarnya bagaimana? Supaya bisa dekat dengan Allah, supaya bisa kenal dengan Allah. Itu pasti ada dua nantinya. Ilmu yang bagaimana, terus metodenya seperti apa. Kan itu mesti. Nah, itu harus munasabain. Harus presisi betul-betul ngerucut pada ilmu yang ilmu itu akan menghantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan bisyarti adami syak, tidak ada keraguan di dalamnya. Itu namanya tafakur. Jadi hasil riset orang-orang ahli tafakur itu pasti dia akan presisi dalam satu pemahaman. Beda dengan ngelamun ya. Ini bedanya tafakur dengan ngelamun. Ari wong ngelamun ku ngelantur. Tanpa arah dan tujuan. Arane kan wong ngelamun. Wong ngayal. Ya memang semua tercapai dengan hayalan. Pengen dirabi ayu tercapai. Tinggal ngayal. Kayak Luna Maya. Ya bisa. Tapi ini dunia hayalan. Dunia faktanya kan nggak mungkin tercapai. Tapi kalau tafakur, bagaimana kita bisa menuju apa yang kita cari, betul-betul diupayakan semaksimal mungkin. Wafiragul qalbi min ghairihima. Dan juga hati itu harus betul-betul bersih. Bersih dari apa? Dari hal-hal yang munasabain itu. Wayah dukulan tajam opo an-nador, analisisnya. Jadi tafakur itu dibutuhkan kritis, Pak. Kenapa dibutuhkan kritis? Karena kita itu sebenarnya hidup di dunia itu dituntut oleh Allah itu suruh kritis, Pak. Quran banyak menyinggung kita dalam banyak ayat. Afala ta'qilun, afala yatadabbarun, afala ya'lamun. Itu semua kritikan pedas dari Allah buat kita. Maksudnya aja goblok temen sira, sing pinter dadi wong, sing cerdas, sing kritis. Joblong-aplongo. Wong pangerane cerdas sih sampeyan plong-aplongo. Mengkel Gusti Allah itu. Makanya dikongkon cerdas. Tahdikon kelawan landep, maknanya landep itu kritis, balighon yang sempurna. Walam yushir illa wa qading taqala al-ghalab minal mailil khasis ila mailin nafis. Sehingga perpindahan hati, perpindahan pikiran dari punya kecenderungan yang rendahan. Ada kan orang punya kecenderungan rendahan. Ilal mailin nafis, menuju punya kecenderungan yang lek, yang istimewa. Nah, dalam dunia akidah, orang yang punya kecenderungan rendah itu hanya hidup sing penting oli swargo. Ya toh, itu kecenderungan yang rendah, Pak. Ya memang nggak disalahkan. Tapi kalau kecenderungan itu naik tinggi, dia paham bahwa surga pun masih status makhluk Allah, dia lebih mengejar ingin dekat dengan Allah yang punya surga. La ubaliha ilal jannah ailanna. Tidak peduli apakah itu surga atau neraka, yang aku tuju hanya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau sudah dekat ya semuanya enak. Gimana pun kalau sudah dekat dengan sang pemilik
aslinya, semuanya akan enak pada waktunya. Nah, itu namanya kecenderungan rendahan naik grade menjadi punya kecenderungan yang istimewa. Ikhdaran, dan mampu menghadirkan lima rifataini, mampu menghadirkan dua sisi pemahaman. Artinya pemahaman ini rendah, ini atas, ini baik, ini buruk, tapi presisi, tidak remeng-remeng. Hari kula-kula sampean kadang-kadang remeng-remeng. Minggu bener to beli, bagus to beli, baik to beli, ngambang. Nah, kalau ahli tafakur tidak akan ngambang, hasilnya presisi nanti. Salah ya betul-betul salah setelah di lab, benar ya betul-betul benar setelah di lab. Betul-betul labnya itu dari tafakur. Karena derajat tafakur itu roh yang nomor berapa itu? Satu, ruhul hayawan, ya. Kedua, ruhul khoyali. Ketiga, ruhul fikri. Keempat, ruhul akli dulu. Ruhul akli, ruhul fikri, ruhul kudsi. Itu keempat, Pak. Itu makomnya sudah makom para ulama. Kalau sudah kerangkanya tafakur yang difungsikan, bukan makom-makom orang-orang yang levelnya hanya sekedar makan dan minum, kawin dan beol. Tapi lebih dari itu, manusia dituntut untuk kritis. Yusama, ketika sudah bisa menghadirkan dua sudut pandang pemahaman, maka disebut tadzakuron, nama tadzakur. Wa tadzakur utawi pengertian tadzakur iku ya ta'alaku, berhubungan bil akdi, dengan ikatan hati. Kalau sudah tadzakur itu hubungannya dengan kayak ikatan, kayak akad. Kayak wong akad nikah berarti kan diikat. Ini ikatannya ke hati. Wal qauli wal fi'li, baik ucapan, tindakan, ataupun hal yang perlu ditinggalkan. Wahwa utawi akdu, ikatan lewat tadakur itu wajibun, pasti nantinya. Fima, dalam hal-hal yajibu kang wajib opo tadzakuruhu mengingat atau memahami apa yang perlu dikerjakan. Jadi tahu persis, tidak ngelambiar. Wayahrumu, dan akan terhambat. Maksud terhambat tuh tidak mau, pikiran ini nggak mau berjalan, Kang Fani. Bitadzakuril ma'asi. Mikir jorok blegelem. Ini kalau orang sudah biasa tafakur, mikir barang kang beli bener, beli seneng. Otomatis itu. Otomatis yang ada. Makanya para ilmuwan kenapa banyak menemukan riset-riset, menemukan penemuan-penemuan yang serba baik, serba bagus, itu karena pikirannya jernih, nggak kotor. Nah, semakin jernih, ide-ide positif semakin muncul. Itulah bahasa ilham. Allah akan mengilhami orang itu kalau kita mau bertafakur. Makanya Nabi jauh dalam satu hadis, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati alfisana. Berpikir 1 jam yang positif itu lebih baik dibanding ibadah 1000 tahun yang tanpa didasari oleh tafakur. Kalau ibadah didasari tafakur, jos, plus, bukan minus. Ya Pak Kubu. Nah, seperti itu. Makanya itu, in adda ila istijlabiha, ketika ada nekani atau ngelakoni ila istijlabiha, untuk narik maasi, dia terhalang. Artinya tidak mau. Pikirannya nggak mau dengan sendirinya. Mikir kang jelek-jelek, mikir kang nggak becus ini males. Jadi pikirannya naik terus. Ini luar biasa. Wa husulul ma'rifatis salisah, dan akan mendapatkan hasil pemahaman yang ketiga. Al maksud, yang dituju min hatainil ma'rifataini,
dari dua pemahaman wajib dan haram, artinya presisi. Yang wajib harus dilaksanakan betul-betul paham wajibnya, yang harus ditinggalkan betul-betul ditinggalkan, paham secara presisi. Maka yusamma tafakkurun. Itu baru orang itu berarti bisa berpikir dengan cermat dan lembut. Wat tafakur utawi lafat tafakur iku wajibun. Hukumnya wajib ingda syak ketika orang itu ragu. Orang ketika ragu dalam hal apapun, wajib ditafakuri. Kenapa bisa begini ya? Apa yang keliru? Kenapa produknya kita beli payu? Ditafakuri. Apa kurang komposisinya atau quality kontrolnya tidak baik? Atau ada oknum di dalamnya? Nah, itu perlu ditafakuri, perlu dianalisis lagi. Dikaji ulang. Jangan main tuding, kamu salah, menyalahkan orang lain. Apalagi dimasuki dengan sisipan yang mistis. Wah, jangan-jangan ini saingan bisnis lagi ngantem disantet kita, dagangannya beli payu. Lah, akhirnya kan pikirannya blesak. Itu karena apa? Karena tidak mau menggunakan alat yang sudah Allah siapkan, tidak mau tafakur. Kalau ditafakuri, pasti akan ketemu. Oh, jebule bisanya kurang laku ki, siji bisa jadi pangsa pasar lagi lesu. Bisa jadi produknya kurang berkualitas. Itu harga kelarangan, macam-macam faktornya. Nah, harus ke situ ranahnya. Ini orang-orang ahli tafakur akan seperti itu kinerjanya. Wajib hukum ngasih. Mang ragu dalam apapun, solusinya adalah tafakur. Dianalisa, diamati, dicermati. Apa ya yang salah? Apa ya yang kurang? Terus nanti pasti akan ketemu. Tuh. Karena tafakur itu tidak mau melorot ke bawah, tapi justru malah naik ke atas. Berangkat dari kesalahan, kita akan mendapatkan keberhasilan. Ya toh? Itulah kunci. Wa ingda wurudi syubhat, atau ketika datang syubhat, hal-hal yang tidak jelas, itu juga harus ditafakuri. Hukumnya wajib. Apapun, baik itu ilmu, baik itu pelajaran, baik itu istri, anak, itu harus ditafakuri, harus diteliti, harus dianalisa, didiagnosa. Kayak sampean nih dokter, dok saya sakit ini, kan didiagnosa dulu. Hah? Bisida apa ya? Ya eksekusi itu ketika sudah jelas semuanya Kang Asep. Kalau belum jelas dieksekusi namanya sembarangan, semrawut nantinya. Nantinya endingnya kacau. Nah, ini pengertian tafakur seperti itu. Wa inda ilajil amrod, sama ketika kita menjalankan pengobatan tentang penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Al-wajib yang semestinya opo izalatuha harus dihilangkan minal kulub, apalagi noda-noda dalam pikiran, noda-noda dalam jiwa itu harus dihilangkan, Pak. Ini yang berbahaya. Ini yang saat ini kurang digemari, Pak. Artinya apa kurang digemari? Penyakit-penyakit hati kurang banyak dikaji. Ilmu batin kurang banyak dikaji, ilmu tasawuf kurang banyak dikaji. Akhirnya apa? Akhirnya uang pada blenger kabeh, pada mumet kabeh, pada pusing kabeh. Sebab pikirannya beli urip. Padahal ilmu batin, ilmu hati, penyakit hati itu harus ditangani secara serius. Kalau mesin tuh sudah overhaul, Pak, sekere wis kena, ya oleh jeroane samburadul, ya otomatis dibongkar. Bila perlu daur ulang. Hati pun begitu, harus diaudit, harus direfresh dulu. Dihilangkan memori-memori yang menghambat jiwa kita itu. Karena inilah bahayanya penyakit hati. Itu bahayanya penyakit hati. Untung sampean urip ning zaman gini. Dalam satu kisah ada sekitar
13 sahabat Nabi, Pak. Ini sahabat Nabi loh, nggak main-main loh. Ada 13 sahabat Nabi yang distempel munafik. Ada 13. Dan yang tahu itu sahabat Hudzaifah. Kenapa sahabat Hudzaifah bisa tahu sirnya Rasulullah? Ketika itu Rasulullah sedang tidur di punggung unta. Nah, sahabat yang non Quraisy ini, sahabat yang non Quraisy itu dalam hatinya terbesit. Wah, lamun Kanjeng Nabi tiba golongan kita kayak aman kayak padahal cuman mekoten ngomong ning ati itu. Makanya Hudzaifah al-Yamani langsung gembor jerit maksud supaya Kanjeng Nabi aja tiba. Akhirnya Kanjeng Nabi tangi gregap tidak jadi jatuh. Nah, Kang Sejene ku lamun anu kok bumoregan apa kok seneng lamun Kanjeng Nabi gluntung kok Kang Sej. Sebab itu noda yang tidak bisa dihapus. Subhanallah. Itulah kenapa sahabat Hudzaifah al-Yamani dijuluki sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu-satunya sahabat yang punya ilmu munafikin. Jadi lamun laboratorium kok ngasih laboratorium iman. Jadi pengen check in iman dan tidaknya seseorang tuh labnya sahabat Hudzaifah al-Yamani. Makanya semua sahabat baik itu Abu Bakar, Umar, Utsman check in semua. Bahkan sahabat Umar ekstrim. Saya tidak mau mensolati jenazah yang ketika Hudzaifah al-Yamani tidak menyolati jenazah itu. Walaupun dia status dalam status sosialnya dia muslim, dia mengucapkan kalimat syahadat. Sahabat Umar nggak mau. Saking percayanya bahwa sahabat Hudzaifah itu diberi keistimewaan khusus. Nah, sehingga sahabat Hudzaifah diberi nama-nama orang munafik oleh Kanjeng Nabi, sehingga cuman sahabat Hudzaifah tidak boleh tuding hidung. Tahu Kanjeng Nabi bahwa orang-orang itu senang ketika saya tergelincir. Tahu Kanjeng Nabi. Makanya sahabat Hudzaifah dikasih tahu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum diberitahu sahabat Hudzaifah berhati mulia, jangan sampai Rasulullah ditertawakan karena melentruk pupreben. Jangan sampai akhirnya sahabat Hudzaifah jerit supaya Nabi tergugah sadar gitu. Waktu ngantuk harapan geletak kok ngasih. Nah, gara-gara itu coba bayangkan. Inilah lembutnya penyakit hati, Pak. Apalagi kita tahu jelas seperti kemarin. Ummahatul ma'asi, induk daripada bencana kemaksiatan adalah suhun muta, karakter pelit, medit, bakhil, kumet. Tayi digoreng lamun bisa aja sampai dibuang kan saya. Digoreng maning, dipangan maning lamun bisa kok. Iya kan? Itu suhun atau suhun muta'an. Sangat luar biasa. Itu bahayanya. Yang kedua, hawan mutba. Selera yang tidak dikontrol. Kepuasan syahwat, kepuasan duniawiyah yang tidak dikontrol. Itu juga ummahatul ma'asi. Yang ketiga, i'jabul mar'i binafsihi, punya sifat legek. Legek, paham legek? Gaya-gayaan, ndase gede. Atau salah sikap, atau overacting, kepura-puraan. Itu bahasa ria, bahasa ujub. Itu penyakit yang sangat mengerikan. Tapi di masyarakat kurang begitu diseriusi. Anggapannya, itu hal biasa. Ini padahal sangat mengerikan. Di zaman dulu tuh Kang Sep, di zaman akhir daripada tabi'in, itu ada ulama-ulama besar 100 yang menekuni bidang ilmu batin
atau ilmu penyakit hati itu cuma ada 3 sosok ulama. Yang 97 itu tidak ada yang mau untuk menekuni ilmu itu. Iya. Makanya sahabat Hudzaifah kenapa beda sendiri, yaitu di saat orang tanya ayul a'mal khair, ya Rasul, amal apa yang paling baik? Sahabat Hudzaifah enggak itu tanya. Ya Rasul, pekerjaan apa yang paling buruk? Aktivitas apa yang paling merugikan? Itu sahabat Hudzaifah. Dibalik. Saking cerdasnya. Sebab kalau kebaikan itu jelas kan, orang akan tahu. Tapi kalau nilai-nilai buruk belum tentu orang itu mengenal, apalagi kaitannya dengan ruang berpikir, apalagi kaitannya dengan ruang hati. Ini sahabat Hudzaifah selalu nanyanya itu kebalikan daripada orang biasa kan. Yang meninggalkan keburukan sama dengan kebaikan. Nah, itulah yang dimaksud oleh sahabat Hudzaifah al-Yamani. Wa amal ilmu fayandariju fi khamsati aqsam. Adapun berkaitan dengan ilmu, masuk di dalamnya ada 5 bagian atau 5 klasifikasi. Al-awal minal ulum al-wajibah. Ilmu yang kategorinya wajib adalah ilmu usulil iman. Awas, ilmu yang wajib ditafakuri, wajib ditadaburi adalah ilmu usulil iman billah. Memahami induk atau pondasi iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi, dan iman terhadap malaikat Allah, wa kutubihi, kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah, wal yaumil akhiri, dan hari kiamat atau hari akhir atau disebut hari akhirat. Ini wajib hukumnya. Wajib kita memahami usulil iman. Jadi ini pondasi iman tuh kaitannya iman billah, malaikat, kitab, rasul, dan yaumil akhir. Itu usul iman itu. Yang lainnya itu cabang, Pak. Ya adanya timbangan, adanya sirotol mustaqim, adanya hisab, ya kan? Iman kodok dan kodar itu cabang. Iya. Cabang. Kalau usulnya ini, yang pondasinya ini. Itu yang pertama. Ini hukumnya wajib, wajib ditafakuri. Bagaimana kita bisa mendapatkan hakikatul iman billah, hakikatul iman bil malaikah, hakikatul iman bil kutub war rusul wal yaumil akhir. Itu hukumnya wajib. Karena iman itu kan kaitannya tasdik. Nah, tasdik itu harus berangkat dari ilmu dulu. Tuh. Nggak mungkin orang bisa yakin kalau nggak paham, Kang Asep. Ya pahami dulu, kaji dulu, pelajari dulu, setelah mantep, madep, manceleng, baru tasdik. Nah, tasdik itulah nanti disebut iman. Kobil tuh. Yang durung meruwonge japan kobil tuh kok dikit bukatan songong. Weh, jangan-jangan sikile tangan kabeh baku. Iya boleh. Kok dikit Yang durung merusi, durung paham, dipahami dulu. Yakin itu setelah kita tahu dan paham. Nggak mungkin orang bisa yakin kalau belum tahu dan paham. Itu rumus yang keliru, Kang Asep. Itu yang pertama. Wajib. Kaitannya dengan tafakur ini, wajib nafakuri itu. Bagaimana bisa mendapatkan aslul iman dalam diri kita. Yang kedua, ilmu ibadat. Kita wajib mentafakuri bagaimana memahami tentang prosesi ibadah al-muta'alliqah yang berhubungan bil abdan wal amwal. Ibadah yang kaitannya dengan fisik dan juga harta. Entah itu ibadah zakat, ya, ibadah sosial dan lain sebagainya. Itu kaitannya dengan amwal
atau ibadah haji, itu wajib kita tafakuri. Yang ketiga, ilmu ma yata'allaqu bil hawasil khamsi. Kita harus memahami hal-hal yang berkaitan dengan indera. Indera dalam diri kita yang 5, seperti lisan, indera perasa, wal farji, indera apa farji? Kemaluan. Ya, kemaluan, kebutuhan biologis, wal batni, no, kebutuhan makan perut, wasam'i pendengaran, wal basori penglihatan. Itu namanya indera, kebutuhan indera yang berkaitan dengan panca indera kita yang 5 ini juga harus ditafakuri. Gimana lisan kita supaya bisa selamat orang doble, orang ngumbar kebohongan, ngumbar hoax dan lain sebagainya. Bagaimana alat vital kita, kelamin kita, jangan sampai membacak sawah orang, ya kan? Bagaimana perut kita dijaga, jangan sampai dimasukin hal-hal yang pencariannya atau pencapaiannya itu hal-hal yang haram, jangan sampai masuk ke perut. Wasama, pendengaran pun bagaimana supaya pendengaran ini yang masuk yang positif sehingga bisa difilter, yang negatif dibuang. Wal basor, juga penglihatan. Itu harus kita tafakuri, harus kita renungi, masuk dalam ruang untuk dianalisis. Yang keempat, ilmul akhlak al-madmumah. Kita harus memahami karakter tercela itu seperti apa menurut kacamata agama. Karena karakter tercela menurut kacamata sosial beda dengan karakter tercela menurut kacamata agama. Ya contohnya, namun di masyarakat anger wong urak-urakan kayak akhlaknya bener kurang bagus. Dalam agama kan nggak itu. Yang berkaitan dengan akhlak, kalau hatinya orang itu terbuka, pikirannya terbuka, dan dia mengenali sang penciptanya, dia sudah berakhlak. Sekalipun penampilannya kayak karu-karuan. Istilahnya kayak penampilannya kayak urak-urakan, kayak bocah bener, kayak bocah ngawur, tapi hati-hatinya bersih, itu berakhlak. Menurut kacamata agama, tapi menurut kacamata sosial di masyarakat, wah aja melu-melu wong kan, ya nggak misal, bocah beli bener, bocah beli becus, nah sudah dicap dulu. Mahmuda apa madmumah itu tadi? Oh mahmuda, ya berarti mahmuda. Yang di atas tuh ya Robi tadi. Madmumah, yang mahmuda nanti di bawah. Ilmul akhlak al madmumah, yaitu mengerti karakter-karakter yang tercela. Al wajib, yang harus opo izalatuha, kita membuang jauh-jauh karakter tercela, minal kulub, dari ruang pikiran kita, ruang hati kita, harus dibuang jauh-jauh, yaitu amrodul kulub, penyakit-penyakit hati, hukumnya wajib dihilangkan. Induknya yang saya katakan tadi, suhun muto, hawan mutba, ijabul mar'i binafsi, itu induk daripada kemaksiatan. Atau hubbud dunya ra'su kulli khotiatin, itu juga induk daripada kemaksiatan. Apa enggak syirik? Lah syirik itu cabang Kang Asep. Induknya telu. Ijabul mar'i binafsihi. Bisane iblis kegelinceru karena delenge kok kemerlop, bagus, bangga, salah sikap akhirnya. Nah, dalam salah sikap itu muatannya, casingnya nantinya berbentuk kufur, berbentuk takabur, berbentuk ria, berbentuk syirik, tapi ruhnya itu di ujub. Makanya ummahatul ma'asi itu 3 tadi kata Nabi. Itu induk daripada kemaksiatan. Suhun muto, hawan mutba, ijabul mar'i binafsi. Satu, medit sing kumet, nanti tayi digoreng aja sampai kebuang. Sumber penyakit, sumber induk penyakit itu satu. Yang kedua, hawan mutba. Senajan pencapaiannya halal, ya selera tidak dikontrol.
Walaupun itu hal yang mubah, fudul hal yang mubah sampai tidak dikontrol, itu membahayakan. Nanti bisa nyerempet ning ijabul mar'i. Ngumbar hawa nafsu, ngumbar selera, ngumbar hobi. Ya lamun hobi ngaji sih insya Allah boleh dilarang. Hobi ngaji, urusan ngaji kuning bibe kepengen ngaji, ya boleh apa-apa. Sampai kelewat batas nggak apa-apa. Sebab tomak yang diperbolehkan cuman hanya satu, fil ilmi, Pak. Tomak selain ilmu itu hukumnya nggak boleh. Tapi tomak dalam ilmu itu boleh. Rakus dalam ilmu itu boleh. Maksudnya gimana? Nggak pernah puas, Pak. Boleh, malah bagus, dianjurkan. Sosok Imam Ghazali termasuk orang yang tidak pernah puas dengan keilmuan yang dia dapat. Ingin selalu terus apa yang belum, terus. Lamun bisa kok dintek kabeh ilmu. Cuman ilmu nih Gusti Allah bentek-entek, ya kan? Nah, makanya ruang tomak yang diperbolehkan hanya pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Selain ilmu Allah, ruang tomak hukumnya membahayakan. Tomak harta, tomak kepengen rabi double, tomak kepengen sawai ambak, kepengen jabatannya dhuwur, akhirnya ngasruk-ngasruk. Ya, mboten kene. Tomak itu diperbolehkan hanya dalam urusan ilmu Allah. Selain urusan ilmu Allah tidak diperkenankan. Itu. Yang nomor 3 adalah ijabul mar'i binafsihi. Bangga dengan dirinya sendiri, bangga dengan jabatannya, bangga dengan hartanya, bangga dengan ilmunya, bangga dengan kegantengannya, bangga dengan asetnya, bangga dengan wibawanya, dan lain sebagainya. Kalau sudah terindikasi penyakit ujub, ini orang terkena stadium 4. Wis ummahatul ma'asi, kena induke maksiat, itu harus. Bedanya percaya diri dengan ujub apa? Apa? Ujub dengan percaya diri bedanya. Ya kalau percaya diri kan hanya istilah bahasa. Bisa jadi tuh muatannya ujub, bisa jadi. Bisa jadi muatannya ujub. Tergantung percaya dirinya dalam hal apa, terus endingnya mau kemana ini. Garis finishnya percaya diri ini mau kemana? Percaya diri, sukses umpama. Melihat yang lain tidak sukses. Ujub, lembut sekali, syirik khofi bisa jadi itu nanti muatannya. Ria, syirik khofi. Nanti legalitasnya tuh nggak, legalitas ujub tuh antara kufur, ria, syirik, takabur, itu legalitasnya. Rohnya ada di ujub. Rohnya ada di ujub. Makanya ummahatul ma'asi salah satu 3 induk daripada bencana penyakit hati atau maksiat hati. Wajib dihilangkan itu. Izalatuha minal qulub, wajib hilang dari jiwa. Al-khamis yang nomor 5 adalah ilmu akhlak. Kita harus mengerti karakter akhlak al-mahmudah yang terpuji, al-wajibah yang mewajibkan, lillahi untuk mengenal Allah Ta'ala, alal qulub dalam jiwa kita. Jadi hukumnya gimana kita berakhlak kepada Allah, wajib takhallaqu bi akhlaqillah. Atau dalam ayat yang lain, kunu rabbaniin bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Berkarakteristiklah seperti karakternya Allah Subhanahu wa taala. Gimana karakternya Allah? Allah punya sifat al-jud, dermawan. Berdermawanlah. Allah punya sifat ar-rahman, kasih sayang, berkasih sayanglah. Cuman yang tidak boleh satu, karakter sombong. Ya ini ujub ini maksudnya. Itu yang tidak boleh. Lamun Gusti Allah ujub ya wis pantes sih dan kuduwe, pun sing duwe, pun sing gawe,
sekarepe dhewe. Arep ujub arep sombong laku sing nglarui Kang Asep. Lah hari golongan kula mau digawe petingkah. Ya kan? Tidak tahu diri. Nah, itu di situ yang jadi persoalan. Maka hukumnya wajib kita mengenali akhlak mahmudah yang wajib untuk diri kita sehingga bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lah nantinya Allah akan memandang dalam diri kita. Sebab Allah itu yang duru ila qulubikum la yang duru ila suwarikum wa ajsadikum. Gusti Allah iku ndelenge ning ati, Pak. Ndelenge ning pikiran. Ari je pikirane butek, atine butek. Gusti Allah kan senep. Senep paham senep. Kaya sampean dalam rabi nek lamun anu. Arep ngongkok lamun bisa mutagabah. Sumpek. Senep. Jadi lamun sampean weruh senepe Gusti Allah kok enak, wedi gae. Mung bae sampeane plonga-plongo. Gusti Allah senep to beli mengkal to beli ora ya rombu. Yang jadi persoalan tidak bisa membaca akhlakul madmumah dan tidak bisa membaca akhlakul mahmudah. Yang kedua-duanya itu wajib. Yang madmumah wajib ditinggalkan, yang mahmudah wajib dilaksanakan. Seperti kita harus berakhlak seperti akhlaknya Allah. Takhallaku bi akhlakillah. Atau ayat lain kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Al-babur rabi' wal isrun utawi bab yang ke-24 dibayani makna taubah. Dalam pengertian makna taubat wa yudofu dan disandarkan ilaiha pada teks taubat opo al-firor lafad atau teks firor lari atau melayu wal inabah dan lafad inabah maknanya kembali wal ikhbat lan lafad ikhbat. Ikhbat itu patuh atau khusyuk atau tawadu. Li'annahunna karena tiga-tiganya lafad firor, inaba, ikhbat iku min samrotiha buah daripada taubat. Amma taubatu adapun pengertian taubat fakatikotuha mangka iku utawi hakikatnya taubat iku arrujuk kembali minal maksiat dari hal-hal negatif ila taat menuju hal-hal yang positif. Itu aja sesimpel itu. Jadi tobat itu bagaimana mengembalikan keadaan yang tadinya negatif supaya jadi positif. Sing maune ble bener supaya jadi bener. Sing maune ble cabek supaya jadi cabek. Sing maune ble beres supaya jadi beres. Itu juga fi makna tobat. Iya, sing maune ble profesional jadi profesional. Itu juga makna tobat. Malas jadi rajin. Sing maunya malas jadi rajin. Itu juga fi makna taubat. Arrujuk ini secara umum dulu ya kan. Wa minat tariqil ba'ida ila tariqil qariba. Tuh, dari jalan yang menjauh dari Allah menuju jalan yang mendekat kepada Allah. Itu juga makna taubat. Sing maune beli yang ngaji, kudu yang ngaji. Itu juga taubat daripada kebodohan. Tuh. Ada tobat dari ilmu. Jadi kang duwe ilmu juga kudu tobat. Aja rumangsa wis mentok ilmu semene belah suka dari masyarakat kang dur-dur belakang go. Bahaya kalau sudah orang alim kena penyakit itu aja. Ari blek yang deres aja ngomong mokonon. Ngomong blek yang deres. Aja toli mikirane kok. Mikirane wis jelas yo ari ngaji aja dur-dur je. Kader di masyarakat kang gue paling sepino. Lah itu kan namanya melemahkan mental. Itu bahaya. Harus tobat, tobat daripada ilmu. Ilmu itu harus toma. Kalau bisa harus toma, bahkan wajib toma kata Imam Ghazali. Wajib rakus. Artinya kudu terus aja sampai kelendur sih malah dikelendoraken. Wis aja dur-dur ngaji kudu sapine bahkan cukup. Lah iki bahaya. Lembut kubu sebelah kubu bisikane. Nah ini berarti harus tobat daripada ilmu bukan tobat maksiat saja kan Asep? Karena maknanya rujuk kembali dari hal-hal yang buruk menuju baik.
atau dari torik yang baidah ila torikil qoribah. Watang tazimu dan tersusun tobat itu min ilmin, awas, tobat itu akan tercapai komposisinya, ya, kandungannya min ilmin, satu, dari ilmu, dari pemahaman. Yang kedua, wahalin, dari satu sikap yang dihasilkan dari pemahaman. Setelah paham terus jadi satu karakter sikap, wa amalin, dan teknisi eksekusinya yang nomor 3. Langsung dikerjakan. Itu namanya tobat. Dari 3 komposisi ini baru bisa disebut bahasa tobat. Jadi lamun jangan wong ngomong, isun jika pengen tobat, ya durung tobat, wong nembe omongan tobat. Tobatnya dalam hal apa dulu? Tobat secara ringkasnya itu memutus arus bisa jadi. Contohnya kene Kang Asep. Ana wong tobat dari penggemar judi. Marani ning kiai. Kulo iku senenge dolanan nomor, umpama. Kulo kepengen tobat kiai. Kiai ini ngupai amalan wis salat tahajud, wiridan, dikiran, nyambung. Wong sing mau ditobati urusan nomor, urusan judi online atau dan lain sebagainya, kok dipayi wiridan, nyambung. Ibarat dokter salah ngupai resep, Pak. Tobat itu memutus arus. Wis tobatnya sampean aja tuku nomor maning. Wis lamun wis bisa beli tuku nomor maning, berarti tobat. Perilaku berarti. Nah, tobatnya berarti nasuha. Merubah perilaku. Tobatnya wong sabung ayam, ya aja marki wong dolanan sabung ayam. Wis selesai. Duduk kongan wiridan, duduk kongan sholat tobat, mandi tobat, zikiran wiridan. Ya bukan berarti jelek sholatnya, bukan, tapi tidak tepat sasaran. Dengan objek penyakit yang harus ditanganinya tuh nggak tepat. Lamun dokter kok duduk dokter spesialis. Mantri ngaku dokter mau. Kiai tapi duduk kiai kan, padahal tapi ngakui wong berilmu, padahal dukun cabul. Ibaratnya seperti itu. Ini harus tersusun dari 3, ilmu, hal, amal. Kalau ketiga-tiganya ini tercover semua, baru bisa disebut makna tobat. Kalau salah satunya hilang, belum dikategorikan pengertian tobat. Bedanya hal sama amal apa? Kalau hal itu pemantapan karakter, Kang Asep. Setelah ilmu, ya, ilmu itu dipahami. Setelah paham, oh iya ini benar-benar jelek, benar-benar merugikan, terus mantep yakin, menjadi hal namanya. Sadar. Menjadi kesadaran, Kesadaran. menjadi tazakur, tafakur. Makanya afdolul ilm, ilmul hal. Sikap yang berangkat dari pemahaman yang matang. Setelah ambil sikap, baru eksekusi, Kang Asep. Karena harus mantep sih, Kang Asep. Iya. Wah mantep, wis preben becare tak tinggalkan. Nah arane jos, baru disebut taubah secara utuh. Teksnya itu utuh, Kang Asep, nggak disandra oleh kubu sebelah. Wa kadzalika, begitu juga tobat itu juga kullu maqamin, tersusun dari 3 komposisi ini. Kullu maqamin, setiap tema. Makom itu bisa artinya tema, bisa artinya level spiritual, bisa artinya kedudukan. Itu namanya makom. Kayak Kanjeng Nabi, wab'ashu maqamam mahmuda, itu berarti level spiritual. Kalau makom dalam tema-tema kitab juga ada. Kulli makol makomun, ada tema. Itu bahasa makom. Ada bisa jadi hal, kedudukan spirit, bisa jadi tema. Setiap makom, baik makom atau kedudukan atau spiritual ataupun tema, fal ilmu huwa al aslu. Kedudukan apapun, status apapun, itu induk dari semua itu adalah ilmu. Induknya ilmu. Al aslu, fal ilmu huwa al aslu. Jadi lamun ana wong tobat kok tidak mau mempelajari bab taubat,
ya berarti dia belum mau bertobat, belum mau melaksanakan tobat. Dipahami dulu teksnya tobat, syarat dan ketentuannya, bisa tercover bahasa tobat itu apa. Dikaji dulu, dianalisa dulu, dipahami dulu, baru dieksekusi. Jangan langsung main kerayak-kerayak baik. Itu pondasinya adalah ilmu. Wahwa akdun. Karena ilmu itu al-aslul ladzi huwa akdun. Itu merupakan ikatan min uqudil iman. Karena ilmu itu ikatan dari beberapa ikatan iman billahi subhanahu wa ta'ala. Aulillahi, atau ikatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal halu utawi lafad hal ikuma hal-hal yungsya'u kang ditumbuhkan, dimunculkan opoma anha sangking taubat. Itu namanya hal. Bayanema minal mawajid, dari hal-hal yang ditemukan atau yang dirasakan. Nah, itu hal. Makanya kan tadi setelah dipahami barulah muncul yang dirasakan. Wah, mantep. Jebule wong ayu Kang Asep. Wah, ya wis, eksekusi. Jangan pakai lama, umpama. Oh, karena wis weru mantep. Tadi judul baru kan masih ragu-ragu. Iya to beli gini. Iya to beli. Mas, makanya harus hal itu mayung sya'u anha minal mawajid. Lawal amal utai pengertian amal huwa ya amal ikum ma tanasyathu al mawajid alal kulub, sesuatu kang munculaken hu ing ma opo al mawajidu, piro-piro kang dirasakan. Nah, itu sesuatu yang terbentuk dari apa yang dirasakan. Ya, setelah dieksekusi itu alal kulub, dalam pikiran, wal jawarih, dalam hati, minal akmal, dari beberapa aktivitas. Wayataqaddamu, lan maju, atau wayutaqaddamu, lan den dinginaken opo atau batu, ulangi, wayataqaddama lan dadi maju atau bata ing teks tobat opo wajibani, yang mendahului atau muqaddimah daripada tobat itu ada dua kewajiban. Ya toh, penulisan karya tulis aja ada muqaddimahnya, ada pendahuluannya. Pengen hubungan intim kan anu pendahuluannya kan anu pemanasan. Tobat juga ada pemanasannya, enggak langsung kerayak-kerayak main asal tobat aja, ada pemanasannya. Ada muqaddimahnya. Apa muqaddimahnya? Ada dua. Al wajibul awal ma'rifatud dambi. Ini muqaddimahnya, pemanasannya tobat itu kudu mengenali jenis dosa yang akan ditobati. Mengenali jenis dosa yang akan ditobati. Seperti saya gambarkan tadi. Kulo pengen tobat dari main sabung ayam. Ya dipahami dulu. Oh, sing tak tobat iki bab sabung ayam. Cara preben ya aja marki arena sabung ayam, aja marki wong-wong sing terkontaminasi dengan orang-orang yang terkonek dengan orang-orang yang punya jaringan sabung ayam. Wis, itu baru selesai. Bisa tobat namanya. Ini harus ma'rifatud dambi, harus mengenali dosa yang akan ditobati. Al marju anhu annahu dambun, yang betul-betul itu betul-betul nilai dosa. Kadang ada sesuatu yang itu tidak dosa tapi dianggap dosa. Bisa jadi katone salah tapi padahal tidak salah. Itu bisa terjadi seperti itu. Karena salah penyikapan rata-rata. Remeng-remeng. Nah, ini sih betul-betul al marju anhu, yang betul-betul endingnya itu memang negatif, endingnya itu mencelakakan, baru kita harus pahami dulu. Yang kedua al wajibusani, pemanasan tobat yang kedua annahu la yastabiddu bitobah binafsihi. Orang tidak akan bertindak melaksanakan tobat ya secara pribadi, dalam arti dengan sendirian nggak bisa, pasti butuh bantuan.
Tuh, pasti butuh bantuan. Entah sharing kah, ya toh, entah minta dukungan kah, entah minta support kah, itu butuh Kang Asep, itu mukadimahnya tobat. Kenapa nggak bisa sendirian? Ya bisa jadi wong umpama lingkungannya tukang minum kabeh Kang Asep. Iya kan, lingkungannya nggak mendukung kan bisa jadi tobatnya ngawur nantinya. Kegembang maning, katut maning. Iya kan? Mukadimahnya butuh dukungan. Wah, kita lah dolan ini kene bae tobatnya berjadi. Ah, nacak mirip dolan ini kali baru. Tuh. Kang ano majelise ngrungokna ngaji walaupun sedelat, walaupun durung bisa ngaji, berapa? Artinya harus ada dukungan pemanasan untuk bisa melaksanakan yang namanya taubat. Yang kedua, tidak bisa secara sendiri, harus ada yang lain. Kenapa li'anallah ta'ala iku khaliquha, Allah yang menciptakan taubat fi nafsiha, dalam dirinya taubat. Hanya Allah pencipta tobat. Berarti ketika kita ingin tobat, kita butuh Allah. Atau butuh yang bisa menghantarkan kita ke Allah lewat tobat. Ya pasti butuh tadi. Sosok motivator, sosok teman. Wa masiru asbabiha, dan perjalanan faktor-faktor menuju tobat. Yo, ya butuh dukungan toh. Butuh dukungan keluarga, butuh dukungan teman, butuh dukungan lingkungan. Orang pengen berubah itu luar biasa loh, berat. Harus ada pendahuluan Kang Asep. Iya kan? Itu butuh dukungan di lingkungan sekitar. Wahwa minal iman. Itu juga termasuk iman. Kita menjalankan mukaddimah yang kedua itu juga merupakan kerangka untuk membangun pondasi iman. Iman billahi subhanahu wa ta'ala dita'alukihi, karena berhubungannya iman bil kudroh, dengan takdir. Itu ada kaitannya. Wasani, dan yang kedua minal iman lahu, iman kepada Allah dita'alukihi, karena hubungannya sani li bi akhbarihi, dengan berita-berita yang Allah beritakan lewat para nabinya. Itu kaitannya iman kepada nabi nantinya lewat ikhbar. Wa amma arkanuha, kalau tadi muqaddimah, sekarang rukun. Berarti masuk di dalam sistem tobat. Ini masuk dalam sistem. Tadi kan di luar sistem. Ini di dalam sistem tobat itu sendiri. Rukunnya itu fa'arbaatun, ada 4. Imam Ghazali sedetail itu mentafakuri, mentadaburi, membedah kajian teks tobat. Anu syarat, anu muqaddimah, anu kewajiban, anu rukun, masya Allah. Ini yang jarang didengar oleh masyarakat umum. Anggar kata-kata tobat, sing penting ya istighfar Kang Ake. Lah, ya bukan menyalahkan istighfarnya, tapi tepat dan tidaknya dosis itu diberikan ya Kang Ustaz. Harus tepat sasaran. Kan faktanya itu tobat itu mari tapi lagu mana? Ya enggak masalah kalau itu, yang penting kan syarat rukunnya sudah dipenuhi. Yang penting dia tobat, ngelakoni maning, yang penting rukunnya jelas, SOP-nya jelas, ya toh. Enggak masalah. Tuh, jenenge kan al-insan ma'al khotok wa nisyan. Memang manusia itu pelupa dan pendosa. Memang begitu. Enggak apa-apa asal sesuai dengan kriteria itu. Wa amarkan. Farbaatun, ada 4. Siji ilmun, harus punya dasar ilmu atau tanda lain, pengertian lain, mengerti betul tentang dosa yang akan ditobati. Yang kedua ada unsur nadamun. Rukunnya harus ada nadam, penyesalan. Yang ketiga wa azmun, harus punya tekad tidak akan mengulangi lagi. Nah, itu rukunnya Kang Asep. Yang nomor 4 watarkun, dan betul-betul yakin meninggalkan sepenuhnya, tidak akan kembali ke lubang yang sama. Itu yang penting itu dulu. Jalani rukun tobat itu. Ilmun, nadam, azmun, tarkun. 4 rukun daripada tobat. Lawal qadrul wajib, utawi komposisi atau kadar atau ukuran yang harus dilaksanakan
minan nadam dari pengertian penyesalan, ma sedikit rasa penyesalan, ma ada rasa penyesalan, yahisu yang penyesalan itu mendorong ala tarki untuk meninggalkan dosa yang ditobati tadi. Penyesalan itu setidaknya memotivasi, mendorong untuk meninggalkan dosa yang ingin ditobati tadi. Itu yang qadrul wajibnya itu. Jadi bohong kalau penyesalan itu tidak mendorong untuk meninggalkan. Kula aja nyesel ning cangkem tok tapi dilakoni terus. Ya karena nggak ngerti. Tobatnya hanya di mulut tapi tidak di prakteknya. Wa amal firor, adapun lafad firor. Nah, kan tobat itu kan bahasanya ada inaba, ada firor, ada ikhbat. Adapun teks firor adalah fahaqiqatuhu mangka utawi hakikat firor iku al haram, melayu minal maksiat dari hal-hal yang berbau maksiat ila taat menuju hal-hal yang berbuah taat, atau dari hal yang negatif menuju positif. Wahada utawi firor ini huwa al firorul wajib, itulah pengertian melayu sing kudu melayu, al mabniyu yang dibangun ala aslil iman. Melayu iki dudu melayu karena bingung, melayu dudu melayu karena wedi mbokot konangan kasep. Tapi melayu niki karena al mabniyu ala aslil iman. Maksudnya apa? Ilmu wis dikantongi, hale wis mantep, terus dieksekusi, dijalankan. Berarti orang itu melayune dibangun atas dasar iman. Melayu ini karena paham betul harus melayu, kesadaran tinggi, totalitas kesadaran. Warujuul abdi minasyawagil mulhiyati ilallah, dan kembalinya seseorang dari kesibukan-kesibukan yang melalaikan jauh dari Allah. Itu wa minal hasan, dari aktivitas yang baik ilal ahsan menuju yang lebih baik. Huwa aidon ikut taubatun warujuun disebut taubat. Padahal aktivitas ini sudah baik Kang Asep. Contoh orang sudah beraktivitas baik, tapi menuju yang lebih baik, itu juga fi makna taubat. Taubat dari kebaikan. Baru dengar ya? Taubat dari kebaikan, taubat dari ilmu. Jadi taubat itu bukan hanya dari dosa, tapi peningkatan kualitas itu juga merupakan tobat dari yang tadinya kurang berkualitas atau tidak berkualitas. Itu juga termasuk peningkatan. Warujuun dan makna rujuk. Wabihi, dengan demikian kamalus sa'ada fil akhirat. Kalau orang sudah bisa berbuat tobat dari hasan ilal ahsan, dia akan mendapatkan legalitas kamalus sa'ada fil akhirat, tiket keberuntungan di hari kemudian. Ini tiket keberuntungan di hari akhirat kalau kita sudah bisa tobat dari hasan menuju ahsan, dari baik ditingkatkan ke yang lebih baik. Mau lo wis ngerti dilembuti maning ngerti mondoke wis suwe dimatengi maning ilmune. Oh no aja mandeg, malah wis lah aja cukup sebenarnya bala kader ning kampung paling mengkon ngaji kun aja terus bagian durung diajaraken ning masyarakat kanggo konsumsi pribadi, terus buka matlak terus durus terus kajian analisis terus mutolaah sing tenanan. Nah itu bagus, tobat dari hasan menuju ahsan. Paham ya Kang Asep? Ya. Itu. Wa ala hada, dengan demikian wahada utawi kamalus sa'ada atau tadi minal hasan ila ahsan al firarul wajib, itu berarti orang itu memiliki lari yang harus, tapi larinya itu al mabniu yang dibangun ala kamalil iman, sempurna imannya. Jadi kalau orang sudah bisa tobat dari hasan menuju ahsan, itu berarti dia firor ala kamalil iman, saking sempurnanya prinsip lewat paham, lewat yakin, sehingga mantep manceleng. Wis kudu melayu.
masuk ngaji semene baik kudu luru ilmu maning kono. Imam Khalil ketika ilmunya habis dilalap oleh Imam Sibawi berkelana, bukan malu, berkelana, saya harus dapat ilmu lagi nih supaya Sibawi tak kasih pelajaran baru, dapatlah ilmu arut. Iya, Imam Haromen juga begitu, dilalap habis oleh Imam Al-Ghazali, bukan berarti marah, bukan berarti sedih. Al-Ghazali bahrun mughraqun, lautan yang menenggelamkan siapapun. Ya iya, dia belajar lagi terus. Orang malah dianggap saingan. Ya kan Sep? Sekarang dianggap saingan. Anak murid dia lui alim, wah ini bahaya ke saingan. Sementara gurunya beli alim-alim teman umpama kan ngono. Urusan ilmu memang harus ditinggikan, yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Itu. Kalau benderanya ilmunya Allah harus ditinggikan setinggi mungkin, lepas status jabatan, lepas status fasisme dan apa aja feodalisme. Buang itu. Kalau urusannya ilmu, buang semua. Status-status itu buang. Bahasa kasarnya ngomong, buang alma mater, statusmu. Kalau yang dibicarakan ilmu Allah. Wa ala hada, dengan demikian fala nihayata, tidak ada garis finishnya kan Asep. 5 rotibit taubat. Jadi klasifikasi taubat tuh nggak akan ada garis finishnya. Wa marokiha, dan unggah-unggahane, tangga untuk menuju puncaknya taubat itu rakonteke. Wa hada huwa al inabah. Nah, kalau orang sudah rakus tobat nih, kalau saya orang kalau sudah rakus tobat, aduh tobat itu teman tobat terus tobat mana, tobat kinwis, tobat hasan ilal ahsan wis. Nah, itu sampai mendur, namanya al inabah. Itu biasanya derajatnya para nabi itu gelare inabah, bukan tobat. Innahu awwabun. Nah, itu teknya sama-sama tobat tapi komposisi kadarnya beda, kan gitu. Komposisi kadarnya beda itu. Jadi bahasa ya tadi, bahasa firor, bahasa tobat, bahasa inabah, ikhbat itu sama, tapi nanti komposisi kandungannya itu beda. Nah, ini kalau orang rakus dalam tobat, artinya tobat itu semuanya dijalankan semua sampai tidak menemukan garis finishnya tobat, berarti disebut inaba. Innahu awwabun, berarti balik terus nih Gusti Allah, berarti tobatnya angkulimasiwahu. Jadi selain Allah harapan tak pikiri ngonon, tobatnya itu mau kepikiran sitik buang maning, piye caranya aja sampai kepikiran. Itu tobatnya orang-orang yang sudah jadi pilihan. Innahu awwabun. Bahasa awab loh. Ini sama dengan bahasa tobat. Bahasanya tobat, tapi kalau awab itu puncak tobat yang tidak menemukan garis finish. Ya siapa? Tobatnya para anbiya, tobatnya para aulia. Itu luar biasa. Li'anna haqiqatal inabah, karena hakikat pengertian teks inabah ikuti tikrarur rujuk, mengulang-ulang terus kembali kepada Allah. Kalau ada sekelip aja pikiran memikirkan yang selain Allah, merasa bersalahnya luar biasa. Sekelip terbesit dalam pikiran hatinya pada selain Allah, pedu nongkrong dengan saya, pedu terlintas be. Gagian, masya Allah, nangis bersuayo-wayo, sedih bersuayo-wayo, itu para nabi. Lamun sampean demenan konangan wong, waduh ketune sedih, waduh, aja nih maning buru-buru makanya sih lamun kok kamu san, kayak bukan kan saya, beli nyaman, dari kamu san beli nyaman. Pada para nabi juga begitu, beli nyaman, lamun makhluk sejene kang mlebu ning ruang-ruang sensitif pun beli nyaman. Itulah makna inabah, tikrarur rujuk ilallah. Wa ilam yataqaddam hudambun, sekalipun dia tidak dosa, tidak melakukan dosa kan Asep.
Bayangkan, inilah tobatnya para anbiya. Anbiya kan maksum, tidak melakukan dosa, tidak dimukodimai oleh dosa, tapi dia inabah, tobat terus. Nah ini tobatnya angkul lima siwahu. Jangan sampai ruang jiwanya, ruang pikirannya kemasukan yang bukan muatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis golongan kula-kulaan sih pada ngerti bae. Ambiran ble salah sikap. Aja kegedean rumangsan. Go anu golongan nabi tobat ya mudah-mudahan kita tobatnya pada karo golongannya kayak para nabi ya tetap beda lah. Jauh. Para nabi tobatnya ilam yataqaddam hudambun. Sekalipun tidak melakukan dosa di muka, dia tetap tobat. Masya Allah, luar biasa. Berarti kalau ditarik kesimpulan, ada orang yang tobat dari iman, ada yang tobat dari Islam, ada yang tobat dari ilmu, ada Kang Asep. Iya kan? Kalau ditinjau dari sisi itunya. Wa amal ikhbat, adapun pengertian ikhbat. Ikhbat juga sama maknanya. Maknanya buah daripada tobat. Wa yudafu ilaihal firardu. Pengertian ikhbat adalah al-id'an, patuh totalitas, wal ingkiyat dan tunduk totalitas bisuhulatin dengan cara sukarela. Beli kepaksa tunduknya Kang Asep. Khusyuknya beli karena kepaksa. Asem dikongkon kudune khusyuk khusyuk mengheningkan cipta mulai. Itu dipaksa khusyuknya Pak. Karena dipaksa kongkon mengheningkan cipta, padahal makna mengheningkan cipta dia belum ngerti apa maksudnya. Dipaksa khusyuk kan. Tapi kalau ikhbat itu khusyuk yang betul-betul plong, sukarela, tidak ada intervensi dari pihak manapun. Khusyuk inqiyad lil haq, patuh kepada Allah, nurut di bawah payung kebenaran, itu dengan hati sing legowo. Kesadaran diri totalitas. Wa'lam, perlu kita ketahui bersama bahwa anak taubata ikun nashun, pembersihan dari semuanya. Jadi yang namanya taubat itu secara umum maknanya pembersihan dari semuanya. Membersihkan dari yang tadinya bersih, dibersihkan lebih bersih. Itu juga makna taubat. Yang tadinya hanya suci, disucikan lagi supaya nambah suci, itu juga taubat. Itu namanya nashun. Maka disebut taubat nasuha. Taubat nasuha itu sejauh mana level pembersihan dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Mingkuli dambin, dari semua hal-hal yang bersifat negatif atau dosa. La duna dambin, bukan berarti tidak punya dosa. Tuh. Bukan berarti tidak punya dosa terus tidak ada ruang tobat. Bukan, tetap ruang tobat berjalan sekalipun tidak punya dosa. Ya contohnya para nabi kan lam yataqaddam hudambun. Tapi ruang tobat berlaku. Apa maknanya? Innahu awwabun. Selalu kembali karena rujuk ilal haq. Ini sekalipun. La duna dambin maknanya sekalipun. Tidak dimukodimai dengan satu kesalahan. Tetap ruang tobat. Itu tetap berlaku pada siapapun. Jadi untuk kehati-hatian itu ya. Ya semuanya. Untuk peningkatan. Untuk peningkatan bukan kehati-hatian. Ini sudah hati-hati tapi ditingkatkan lagi. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku a'lamu, lebih mengerti dari semuanya, yang kita semua tidak mengerti apa yang dimengerti oleh Allah. Babul khamis wal isrun, wallahu a'lam bishawab.